Baik pemirsa Metro TV Lampung, kami akan melanjutkan pembahasan kembali tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke, Bang Aan, tadi beberapa hal sudah dipersiapkan oleh pemerintah ya, selain bantuan subsidi upah, ada juga dari kartu prakerja dan juga bantuan UMKM. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa bergulir dengan baik sehingga bisa mengatasi para pengangguran yang terdampak pandemi COVID-19, Bang Aan. Oke, selain itu sebenarnya Bang Aan, harusnya apa yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah atau memang sekarang sedang dicanangkan sesuatu gitu untuk mengatasi ini, karena sebenarnya masalah besar Ya, dong betul, seperti itu ya. Betul. Karena memang yang apa namanya tadi sempat kelewat, ada satu program yang sangat bagus juga ya. Ini kan semua anggaran pemerintah itu direfocusing ke COVID ya, pandemi ya, termasuk juga dana desa. Dana desa itu salah satunya adalah selain mereka untuk membentuk posko-posko di desa, mereka juga program-program yang dilakukan desa itu harus melibatkan masyarakat, gitu kan ya. Artinya tenaga kerjanya dari sana juga, jadi mereka merekrut masyarakat untuk bekerja di program-program pembangunan fisik yang dilakukan. Nah ini juga salah satu membantu juga ya. Artinya memang terutama para kaum urban yang kerja di kota, setelah mereka dipecat harus kembali ke desanya. Ini dibuatkan ini kalau sebelum kamu mendapatkan pekerjaan lain, ini ada pekerjaan untuk walaupun terbatas ya pendapatannya. Tapi itulah yang bisa dilakukan. Kemudian juga sebenarnya ada juga yang namanya dari pemerintah daerah sendiri itu menyediakan tempat, misalnya dia teknik-teknik UMKM itu di-upgrade dengan digitalisasi gitu ya. Digitalisasi ini juga menjadi satu peluang karena saat pandemi orang terbatas karena ada PPKM ya. Terbatas pergerakannya, kecuali di sektor-sektor yang bisa 100% itu hanya konstruksi. Nah, konstruksi itu terkait dengan dana desa yang bisa untuk pembangunan fisik itu bisa dilakukan terus. Nah, kemudian juga untuk sektor ekonomi lainnya itu ada banyak yang dibatasi sehingga program digitalisasi ini menjadi sangat membantu gitu. Misalnya UMKM dengan transaksi digital, kemudian ada yang namanya uang digital. Itu kan tanpa mereka harus bergerak, mereka sudah bisa bertransaksi. Nah, yang diuntungkan lagi adalah para pekerja di sektor kurir ya atau ekspedisi ya. Ini sangat diuntungkan juga karena orang pasti memerlukan mereka. Semakin tinggi ordernya untuk mereka gitu. Nah, jadi selama ini memang pemerintah sudah memikirkan itu, tapi memang ada beberapa kelemahan di situ bahwa jasa kurir itu juga mengalami penurunan karena ternyata lebih banyak mereka mengangkut penumpang untuk ojek online itu. Sebelumnya kalau perbandingannya adalah mengangkut penumpang sama mengangkut barang, lebih besar mengangkut penumpang hasilnya. Nah, sejak PPKM ini semua dibatasi, penumpangnya tidak, cuman memang naik yang mengangkut barangnya. Tapi ini tidak sebanding gitu. Mereka tetap ada keluhan dari mereka gitu. Nah, Bang Aan, ini kan 0,49% gitu peningkatan pengangguran di Provinsi Lampung. Nah, Bang Aan, jadi kan ini kan perekonomian sudah semakin bergerak. Menurut pandangan Bang Aan atau pandangan Lampung Pos, seperti apa usaha-usaha yang terus bergerak setelah pasca pandemi atau bisa dibilang lagi perbaikan karena kita melandai itu untuk memperbaiki atau lebih meningkatkan lagi para pengangguran memiliki pekerjaan. Itu seperti apa Bang Aan melihat ini? Nah, itu ya. Jadi karena ini memang baru mulai bergeliat. Artinya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Artinya memang usaha-usaha ini mulai bergeliat, memulai lagi usahanya. Artinya mereka juga harus menanamkan kepercayaan lagi ke masyarakat bahwa apalagi ditambah lagi dengan isu-isu pandemi ini yang menyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat. Nah, ini sebenarnya juga semua pihak harus bisa memberikan dorongan, memberikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menumbuhkan ekonomi ini gitu. Jadi masyarakat juga jangan ragu. Kemudian juga terutama sekarang pemerintah sudah mengalihkan
kepeduliannya kepada mulai kepada korban-korban nyata ya, misalnya anak yatim segala macam. Nah, bagian usaha di sektor usaha inilah sekarang udah lambat laun pemerintah sudah mengurangi dorongannya untuk usaha. Nah, artinya memang pengangguran ini ke depan dengan banyaknya muncul usaha-usaha baru ini mereka bisa terserap ke sana, ataupun mereka juga membuka lapangan usaha baru. Dengan sistem digitalisasi yang maju, mereka membuat usaha baru, kemudian memberikan pendapatan yang baik untuk keluarganya gitu. Oke, usaha yang baru berarti memang para betul. pengangguran membuka usaha baru. Jadi bukan untuk diri dia saja, tapi orang-orang sekitarnya yang pengangguran juga bisa diserap. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah itu sendiri? Mungkin bantuan dari permodalan atau seperti apa, sosialisasi tentang usaha itu seperti apa, Bang Aan, yang sudah dipersiapkan? Sebenarnya usaha-usaha itu juga ada beberapa anggaran-anggaran substitusi atau bantuan ya, atau penggantian untuk selama pandemi terhadap UMKM ya. Cuman untuk usaha baru ini kan pemerintah juga punya satu kartu prakerja tadi. Kartu prakerja tadi bukan hanya untuk orangnya bekerja, tapi orang buka usaha juga, karena di sana juga ada pelatihan ya. Pelatihan kuliner, kerajinan, kemudian digital, desain segala macam gitu. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan masyarakat untuk ayo kita memberikan manfaat kepada sekitar kita dengan membuka usaha baru, memberikan manfaat kepada sekitar kita. Tapi apakah memang mereka mampu bertahan dengan model seperti itu gitu? Ditambah lagi ini sekarang era digitalisasi, apakah mereka mampu menguasai sistem digital ini? Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah harus memikirkan, mendorong para pelaku-pelaku usaha itu untuk melek digital gitu. Itu berarti memang harus yang dilakukan gitu ya. Jadi selain pendanaan juga sosialisasi tentang digital itu sendiri. Intinya adalah bukan cuma pemerintah yang memang membuat program-program itu, tapi juga dari masyarakatnya sendiri. Seperti apa ingin menciptakan usaha yang baru, karena itu adalah salah satu solusi ya Bang Ani untuk pengangguran yang semakin naik ya. Oke. Gitu. Oke Bang Aan, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.